Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahmi Akbarini dengan NIDN 0014059302. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret, Surakarta. Home base saya adalah di Program Studi Sarjana Pendidikan Administrasi Perkantoran. Video ini saya buat sebagai kelengkapan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video proses pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu perkembangan peserta didik. Proses pembelajaran tersebut akan mencakup 3 aspek, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery, di mana saya menyajikan atau menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa. Delivery mencakup tidak hanya konten, tetapi juga cara belajar, gaya belajar, dan juga media pembelajaran yang digunakan. Interaction mengacu pada kualitas dan kuantitas komunikasi dua arah antara mahasiswa dengan dosen dan juga antar mahasiswa itu sendiri. Sedangkan assessment itu mengacu pada proses evaluasi untuk mengukur pemahaman, kompetensi, dan capaian pembelajaran mahasiswa, serta memberikan umpan balik kepada mereka. Assessment tidak hanya tentang memberikan nilai, tetapi juga tentang bagaimana penilaian itu mendukung proses pembelajaran. Sebelum menampilkan video proses pembelajaran, saya akan menyampaikan detail mata kuliah perkembangan peserta didik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran pada semester 1 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas secara mendalam tentang berbagai konsep perkembangan peserta didik yang relevan dengan aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, hingga moral. Mahasiswa akan diajak untuk mengkaji teori-teori perkembangan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta implikasi dalam konteks pendidikan. Selain itu, mata kuliah ini juga menekankan pada pengembangan kemampuan mahasiswa dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada informasi terpercaya serta melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Implementasi pembelajaran akan dilakukan melalui model case study dan team-based project learning untuk memecahkan masalah isu-isu perkembangan peserta didik dalam bidang administrasi perkantoran. Dari deskripsi mata kuliah yang telah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa pada mata kuliah ini sangat krusial karena akan membekali mahasiswa dengan perspektif mendalam mengenai siapa yang akan mereka didik. Mahasiswa akan mengeksplorasi setiap dimensi pertumbuhan, mulai dari bagaimana fisik mereka berubah, cara berpikir dan belajar mereka berkembang, bagaimana mereka berinteraksi secara sosial, mengenal emosi, hingga pembentukan nilai-nilai moral. Mahasiswa tidak hanya akan menyerap informasi, tetapi juga diajak untuk berpikir kritis dan analitis dengan membahas berbagai isu nyata terkait perkembangan peserta didik dan mencari solusi bersama. Secara rinci, capaian pembelajaran lulusan atau learning outcome pada mata kuliah ini yaitu LO3 menguasai konsep teoritis ilmu pendidikan, LO9 mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang terpercaya dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, LO13 mampu melaksanakan pembelajaran dengan model case study dan team-based project learning dalam bidang pendidikan administrasi perkantoran. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah perkembangan peserta didik terdiri dari 5 CPMK, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menguasai konsep dan teori perkembangan peserta didik. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. CPMK 3, mahasiswa mampu merancang dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi terpercaya untuk mengatasi permasalahan perkembangan peserta didik dalam bidang administrasi perkantoran.
CPM keempat yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan model case study dan team-based project learning untuk memecahkan permasalahan ataupun kasus-kasus perkembangan peserta didik dalam bidang administrasi perkantoran. CPMK yang kelima yaitu mahasiswa mampu menyajikan hasil analisis, rancangan solusi, dan proyek tim secara komprehensif dan bertanggung jawab. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ini akan dijelaskan beberapa topik utama sesuai dengan urutan dalam RPS. Terdapat beberapa referensi pendukung yang bisa digunakan oleh mahasiswa agar mereka dapat membangun pengetahuan yang kuat dan kredibel. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan melakukan pertemuan secara langsung sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 16 kali pertemuan ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama yaitu pertemuan 1 sampai dengan 7 yang diakhiri dengan ujian tengah semester. Selanjutnya bagian kedua adalah pertemuan ke-9 sampai dengan 15 yang diakhiri dengan ujian akhir semester. Pada pembelajaran ini, nilai tidak hanya diambil dari kedua ujian tadi, melainkan dengan proporsi yaitu team-based project learning sebesar 40%, case method sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 20%, dan ujian akhir semester sebesar 20%. Pada bidang pengajaran PDD UKT-PT kali ini, saya akan menampilkan pertemuan ke-6 saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Sub CPMK yang akan saya ambil yaitu mahasiswa mampu menganalisis faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu pembelajaran berbasis masalah. Pemilihan metode pembelajaran ini didasarkan dengan pertimbangan untuk mendorong pemikiran kritis dan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah mahasiswa sehingga mereka akan meningkatkan keterlibatannya dalam proses pembelajaran. Pengalaman belajar mahasiswa yang dihadirkan dalam kegiatan ini meliputi mendengarkan penjelasan dari dosen, mendiskusikan faktor internal dan faktor eksternal perkembangan peserta didik, serta melakukan tanya jawab berkaitan dengan diskusi yang telah mereka lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahnya baik ya. Oke. Jadi teman-teman, kita akan melanjutkan materi untuk mata kuliah perkembangan peserta didik dan kita masuk ke pertemuan kelima. Dari kemarin kita sudah membahas mengenai teori-teori perkembangan peserta didik dan saatnya sekarang kita membahas mengenai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perkembangan peserta didik. Jadi pada mata kuliah perkembangan peserta didik itu kan kita diharapkan dapat memahami terkait dengan bagaimana sih perkembangan siswa-siswa kita nanti baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi sebagai guru kan kita tidak hanya melihat siswa itu hambatan dan tantangannya di dalam kelas, tapi kita juga perlu memperhatikan apa-apa saja sih yang terjadi di luar kelas dan mempengaruhi nanti bagaimana tingkat kognitifnya, kemudian bagaimana sikapnya yang nantinya juga berpengaruh ketika dia belajar di dalam kelas. Oke. Sebelumnya, saya sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan pentingnya kita untuk mempelajari perkembangan peserta didik. Walaupun nantinya Anda diarahkan untuk mengajar di SMK, khususnya bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis, tapi kenapa sih kok perkembangan peserta didik itu membahasnya mulai dari anak yang umurnya itu 0 sampai 2 tahun, kemudian berkembang 2 sampai 5 tahun dan seterusnya. Itu karena nantinya kan teman-teman juga pasti akan mempunyai anak ya, insya Allah amin ya. Jadi walaupun nanti teman-teman itu pada kenyataannya harus mengerti
tentang siswa SMK, tapi setidaknya Anda juga udah punya dasar nih tentang pemahaman berkaitan dengan perkembangan peserta didik mulai dari dia kecil gitu. Nah, untuk sesi kali ini CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita jalani nanti selama beberapa waktu ke depan itu adalah mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik dari berbagai aspek. Jadi selain kemarin itu Anda belajar mengenai teori-teori baik itu mulai dari Jean Piaget, kemudian Vygotsky, dan teori yang moral. Nah, itu Anda juga nanti diharapkan dapat menganalisis dari sisi faktor internal dan eksternal gitu. Ini masih pada kenal nggak sama Jean Piaget? Oh, materinya kemarin berarti masih diingat ya? Oke, baik. Nah, kemudian materi khusus yang akan kita bahas hari ini itu adalah mengenai faktor internal. Itu meliputi hereditas, gizi dan kesehatan. Kemudian untuk faktor eksternalnya yaitu lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, sosial budaya, dan teknologi. Nah, nanti untuk metode pembelajaran hari ini kita akan menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti setelah saya menjelaskan sedikit materi berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, nanti Anda akan menganalisis sebuah kasus di akhir pembelajaran. Itu ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, baik, kita akan lanjut. Jadi sedikit kita mereview materi dari pertemuan sebelumnya supaya Anda tidak lupa begitu ya. Jadi pertemuan sebelumnya itu kita telah membahas tadi beberapa teori perkembangan. Kalau kognitif itu ada Jean Piaget dan Vygotsky. Kemudian untuk teori perkembangan moral itu kita kemarin fokusnya dari Kohlberg. Nah, teori perkembangan moral yang kemarin sudah kita bahas itu menguraikan tahapan bagaimana individu itu mengembangkan penalaran moralnya, mulai dari fokus pada hukuman hingga prinsip etika universal. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari faktor-faktor internal dan eksternal di mana ini akan erat kaitannya dengan teori perkembangan moral yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik. Karena kita berbicara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik, itu ada dua, yaitu ya faktor internal dan eksternal. Saya tahu pasti Anda sudah paham berkaitan dengan faktor internal dan faktor eksternal. Kalau internal itu berarti faktor yang berada di dalam diri. Kalau eksternal berarti di luar gitu ya. Selanjutnya yaitu lingkungan masyarakat dan sosial budaya, di mana lingkungan masyarakat dan sosial budaya ini lebih luas daripada lingkungan keluarga maupun sekolah ya. Dan ini biasanya lingkungan yang Anda jalani ketika Anda bermasyarakat. Ada yang anggota Karang Taruna di sini? Oh, ada ya beberapa ya. Kemudian apa yang kira-kira Anda dapatkan ketika Anda bermasyarakat? Oh, kemampuan komunikasi. Oke, baik, karena di masyarakat itu kan tidak hanya kita teman sebaya seperti di kampus ya, tapi kita juga bertemu mungkin bapak-bapak ataupun ibu-ibu, karena Karang Taruna itu kan kaitannya ke mana-mana. Jadi Anda bisa memperoleh beberapa skill mungkin dari sana. Dan itu juga mempengaruhi perkembangan. Jadi ketika Anda bergabung dengan Karang Taruna dibandingkan dengan yang tidak bergabung dengan Karang Taruna, ini mungkin akan berbeda nantinya untuk kemampuan atau skill mungkin dari komunikasi ataupun negosiasi gitu ya. Oke. Jadi ada beberapa itu nanti. Kemudian tadi yang tadi saya bilang di awal bahwa faktor internal dan eksternal ini kan saling terkait dan tidak bekerja secara terpisah sehingga saling mempengaruhi. Kalau sebagai contoh, ini bisa dilihat bahwa anak ketika dia mempunyai bakat musik, itu kan internal ya, bakat, akan berkembang pesat jika mendapatkan pelatihan dan dukungan dari keluarga serta akses ke sekolah musik.
Begitu pula Anda, ketika Anda memang punya bakat nih berkaitan dengan olahraga, kemudian orang tua Anda bisa membiayai terkait dengan sekolah olahraga. Nah, ini nantinya kan juga akan berkembang. Jadi itu sekilas contoh berkaitan dengan faktor-faktor baik itu internal maupun eksternal. Dan implikasi bagi pendidik orang tua maupun kita sebagai calon pendidik ya, sebenarnya implikasinya tuh apa sih kita kok harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik? Yang pertama adalah mengidentifikasi potensi dan hambatan. Jadi kita bisa mengenali kelemahan dan kekuatan peserta didik, di mana ketika kita mengenali kekuatan itu bisa di-push. Tapi kalau kita sudah tahu kelemahannya, maka kita harus mencoba untuk mendekati dia, mencoba untuk membantu memperbaiki supaya kelemahan itu bisa diminimalisir. Kemudian merancang intervensi yang tepat. Nah, ini sebagai guru kita harus juga bisa memberikan dukungan yang sesuai baik dari segi pembelajaran maupun lingkungannya. Ketika ada siswa atau mahasiswa itu yang pemalu, maka kita harus bagaimana sih supaya dia bisa mampu mengungkapkan pendapatnya, kemudian bisa berani ke depan, apakah kita pancing untuk bisa menyampaikan pendapatnya ke depan. Itu kan juga salah satu cara untuk bisa merancang intervensi. Kemudian yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Ini untuk membangun ekosistem yang kondusif guna mendukung semua aspek perkembangan peserta didik. Tuh. Nah, selanjutnya teman-teman, ini ada tugas studi kasus. Jadi nanti Anda bisa membentuk kelompok kecil gitu ya untuk mendiskusikan permasalahan ini. Jadi saya mempunyai ragam kisah belajar. Tapi ini kasusnya di kelas 7 SMP, walaupun nanti Anda ngajarnya di SMK, tapi nggak apa-apa ya, ini bisa diterapkan dimanapun sebenarnya. Jadi, Bu Ayu ini merupakan wali kelas 7 di sebuah SMP swasta di Surakarta. Nah, di dalam kelasnya itu ada 30 siswa. Tapi kan kita juga bisa memahami ya bahwa 30 siswa itu nggak mungkin karakteristiknya sama. Jadi karakteristiknya berbeda, latar belakangnya pun juga bermacam-macam. Ini ada Andi, 12 tahun, dengan karakteristik yang sudah saya tuliskan, nanti Anda bisa baca. Bunga 13 tahun dengan karakteristiknya, dan Chandra 12 tahun dengan karakteristiknya. Jadi Bu Ayu ini ingin memahami lebih mendalam mengapa kok ketiga siswa ini menunjukkan pola perkembangan dan tantangan yang berbeda. Nah, bagaimana ia sebagai guru dapat memberikan dukungan yang paling efektif untuk masing-masing siswa? Jadi nanti teman-teman bisa menganalisis masing-masing kasus, kemudian dikaitkan dengan faktor-faktor, baik itu faktor internal maupun eksternal yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi menurut Anda kalau Andi ini yang mempengaruhi itu faktor internal ataupun eksternal, nanti dianalisis. Kemudian diberikan rencana solusi. Misalnya kalau ini berkaitan dengan tadi mungkin ada masalah fisik, berarti dia harus apa? Nanti Anda bisa gali lebih dalam. Begitu ya. Nah, kemudian setelah Anda menganalisis, nah ini panduan berikutnya, setelah dianalisis, itu sebagai Bu Ayu, guru tadi, kira-kira langkah strategis dan konkret yang dapat dilakukan untuk memberikan dukungan optimal pada masing-masing siswa itu apa? Gitu ya. Jadi pertanyaan untuk kasus ini itu tidak semata-mata hanya kalian menganalisis, tapi pada era saat ini guru itu memang harus mengetahui ya di awal itu karakteristik siswanya seperti apa, bahkan tidak boleh hanya satu yang diketahui, tapi juga semua, supaya kita bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Sudah pernah dengar kan pembelajaran berdiferensiasi? Ya, jadi acuan kenapa kita harus menganalisis ini tuh karena itu tadi, supaya kita bisa semakin mengenal cara bagaimana kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi setelah nanti
Anda akan praktek PLP di lapangan, gitu ya. Gimana menurut Farel? Ini Chandra. Yeah. Oke, baik teman-teman, untuk menganalisisnya sudah selesai semua ya. Ya, kita akan melanjutkan presentasi. Nanti masing-masing kelompok silahkan diwakili satu orang untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, kita mulai dulu dari kelompok 1. Selamat pagi Bu Arin, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Hani Febrianti, perwakilan dari kelompok 1, dan saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang mengenai kasus Andi. Nah, jadi kelompok kami mendapatkan studi kasus Andi, di mana Andi ini berusia 12 tahun. Kalau kita kaitkan dengan teori Jean Piaget tadi, Andi ini sudah masuk ke siswa dengan tahapan operasional formal seperti itu. Nah, kemudian Andi ini saya bacakan dulu studi kasusnya. Jadi Andi adalah siswa yang dalam akademisnya cukup tinggi. Jadi Andi itu berprestasi secara akademis dan juga non-akademisnya juga cukup tinggi karena Andi ini adalah merupakan atlet renang seperti itu. Nah, kemudian tetapi sesekali Bu Ayu itu melihat Andi itu terlihat kelelahan di sekolah gitu ya. Ketika di kelas itu terlihat kelelahan seperti itu. Nah, ternyata setelah ditelusuri, Andi ini setelah sekolah masih menghabiskan waktunya untuk mengambil beberapa les privat. Seperti itu. Nah, kemudian ditelusuri lagi ternyata orang tua dari Andi ini dua-duanya adalah ilmuwan seperti itu. Nah, kemudian kami mencoba untuk menganalisis case Andi ini atau kasus dari Andi ini. Kemudian kami kaitkan juga dengan faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan peserta didik seperti itu. Kemudian kami juga sudah menyusun esai. Jadi untuk analisis kasus Andi ini kita lihat dulu dari yang pertama faktor internal. Nah, jadi faktor internalnya yang pertama itu ada sebuah kecerdasan gitu. Jadi dalam diri Andi itu ada sebuah intelijensi. Karena Andi itu menunjukkan pemahaman konsep yang mendalam seperti itu. Seperti yang kami jelaskan tadi bahwasanya Andi itu cerdas secara akademis. Kemudian ada juga faktor internal yang kedua yaitu bakat. Jadi Andi ini selain cerdas secara akademik juga berbakat gitu ya. Jadi Andi ini faktor internalnya itu memiliki bakat. Bakatnya apa? Sebagai atlet renang seperti itu. Nah, kemudian untuk faktor eksternalnya seperti yang kami sampaikan tadi, ini ada yang pertama pola asuh orang tua. Jadi karena orang tuanya Andi ini dua-duanya ilmuwan, jadi ada semacam tuntutan gitu ya. Tuntutan yang tinggi terhadap Andi. Nah, kemudian faktor eksternal yang berhasil kami identifikasi yang kedua, ada lingkungan sekolah atau klub ekstrakurikuler dan juga les privat yang diikuti oleh Andi. Seperti klub renang, seperti itu. Yang mana itu menjadi sebuah wadah untuk menyalurkan bakat Andi. Kemudian faktor eksternal yang ketiga ada tekanan sosial. Meskipun tidak secara eksplisit gitu ya, tetapi dengan dijelaskannya Andi itu setelah sekolah mengikuti banyak les privat, ada semacam kelelahan gitu ya, ada tekanan sosial yang menyebabkan kelelahan seperti itu. Oke, baik, tadi sudah dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya, dan luar biasa sekali. Selain tadi mengaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, itu juga dikaitkan dengan teori sebelumnya ya, yang Mbak Hani sampaikan tadi. Kemudian kita akan melanjutkan ke kelompok yang kedua, yaitu kasus bunga. Silakan kelompok kedua bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Diva Zalmona Sisa Sugiarto. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2, yaitu tentang bunga. Nah, di sini ada rekomendasi dari Bu Ayu untuk bunga, yaitu yang pertama itu ada dukungan emosional dan psikologis. Nah, di sini tuh Bu Ayu terus menunjukkan empati dan menjadi pendengar yang baik untuk bunga. Jadi jika memungkinkan dan dengan izin orang tua, referensikan bunga ini ke psikolog, sekolah, atau dengan konselor. Ini agar si bunga ini juga bisa mengatasi masalah keluarganya tersebut. Yang kedua ada saluran ekspresi melalui seni.
yaitu Bu Ayu bisa mendorong Bunga untuk terus mengembangkan bakat seninya dengan cara Bu Ayu ini memberikan banyak proyek. Nah, dengan hal ini tuh Bunga bisa menumbuhkan sumber kepercayaan dirinya. Yang terakhir ada pembentukan jaringan dukungan. Nah, ini tuh Bu Ayu bisa membantu Bunga membangun hubungan pertemanan yang positif di kelas. Lalu Bu Ayu bisa memasangkan dia dengan teman sebaya yang suportif dalam tugas kelompok, lalu dan dorong partisipasi dalam kegiatan yang tidak terlalu menekan. Seperti itu teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Haneida Farel Antoni, biasa dipanggil Farel. Di sini saya izin mempresentasikan hasil dari diskusi kami kelompok 3 tentang rekomendasi strategis dari Bu Ayu untuk Chandra. Nah, yang pertama yaitu tentang dukungan akademik terpersonalisasi. Jadi Bu Ayu perlu memberikan perhatian ekstra dalam membaca dan menulis. Ini bisa berupa pendampingan khusus seperti penggunaan metode pembelajaran yang lebih variatif. Contohnya menggunakan visual, audio, dan kinestetik, dan materi yang disesuaikan dengan levelnya. Untuk mempertimbangkan bantuan tutor sebaya atau program bimbingan belajar di sekolah jika ada. Hal yang kedua yaitu perhatian terhadap kesehatan dan gizi. Seperti yang kita tahu, Chandra tadi dia kan anaknya waktu pagi itu jarang sarapan. Jadi secara tidak langsung Bu Ayu ini bisa berkomunikasi dengan orang tua tentang pentingnya sarapan dan gizi sekolah yang cukup untuk energi belajar. Kalau ada program bantuan makanan di sekolah, Chandra bisa menjadi prioritasnya. Lalu yang ketiga, perkuat potensi non-akademik. Manfaatkan sifat gigih dan suka menolong Chandra. Berikan dia peran-peran kecil di kelas yang memungkinkan merasa berharga dan berkontribusi, seperti menjadi asisten guru untuk tugas-tugas tertentu. Ini akan membangun rasa kepercayaan diri dari Chandra itu akan menjadi lebih tinggi, lebih naik gitu. Dan juga akan memotivasi Chandra lebih jauh lagi. Lalu yang terakhir yaitu pendekatan yang bertahap. Berikan tugas yang sesuai dengan kemampuannya dan tingkatkan tingkat kesulitan secara bertahap agar Chandra tidak merasa kewalahan dan tetap termotivasi. Dengan pendekatan itu tadi bisa menjadi rekomendasi strategi yang baik untuk Chandra. Sekian dari kelompok 3, ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, setelah tadi Anda melakukan diskusi dan presentasi, semoga Anda dapat lebih memahami berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Dan nantinya hal ini akan Anda bawa begitu sebagai calon-calon pendidik untuk menjadikan upaya memahami siswa-siswanya, sehingga nanti Anda bisa memberikan solusi ketika ada yang terhambat dalam hal pembelajaran, gitu ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, dan nanti minggu depan kita akan melanjutkan materi selanjutnya sesuai dengan yang ada di RPS ya. Nanti bisa dipelajari terlebih dahulu di rumah supaya nanti Anda mempunyai bekal apa yang Anda sudah baca dari rumah. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video ini saya sajikan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya untuk komponen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja bidang Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Video pembelajaran mata kuliah perkembangan peserta didik ini merupakan representasi konkret dari komitmen saya dalam menjalankan tugas pengajaran yang tidak hanya berfokus pada transfer ilmu, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Terima kasih.